Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menerangkan cahaya satu. Nah, di sini pengertian cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Sebagai sebuah gelombang cahaya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, serta mengalami polarisasi dan interferensi. Di sini contoh berkas cahaya. Cahaya yang bisa kita lihat merupakan kelompok sinar cahaya atau disebut berkas cahaya. Berkas cahaya dapat digolongkan atas berkas cahaya menyebar atau dengan kata lain divergen, yaitu berkas cahaya yang berasal dari suatu titik kemudian menyebar ke segala arah. Berkas cahaya sejajar, yaitu berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Berkas cahaya mengumpul jika berkas cahaya yang menunjuk ke suatu titik tertentu. Nah, contoh cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus ini tanpa medium, dapat melewati ruang hampa dan memiliki kecepatan 300 juta nanometer. Salah satu bukti cahaya merambat lurus diantara lampu yang menempati ruangan ke segala arah. Sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah. Bayang-bayang. Nah, di sini ya ada bayang-bayang umbra sama penumbra. Kita perhatikan gambarnya, bayang-bayang umbra sama penumbra. Nah, maaf. Sini. Nah, di sini ini adalah contoh bayang-bayang umbra yang gelap, sisi gelap dikatakan sebagai bayang-bayang umbra, sedangkan sisi yang abu-abu ini dikatakan sebagai penumbra. Nah, sini hukum pemantulan cahaya. Sinar datang, ini sinar datang. Garis sinar datang, garis normal yang tengah serta sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang ini dikatakan sebagai bidang datarnya. Nah, kemudian di sini sudut datangnya di sini I sama nilainya dengan R. Sudut ini sudut datang. Ya, sudut datang diperoleh dari mana? Dari sinar datang dengan garis normal. Sedangkan sudut pantulnya diperoleh dari garis normal dengan sinar pantul. Kemudian ini pemantulan cahaya. Ada yang konvergen, ada yang divergen. Ini anak-anak ya. Kemudian ini. Nah, ini contoh pemantulan teratur. Pemantulan teratur jika dia mengenai permukaan bidang yang licin, mengkilap. Nah, di sini akan terjadi yang namanya pemantulan teratur. Sudutnya pun akan teratur. Nah, ini namanya pemantulan teratur. Kemudian ini. Nah, ini pemantulan baur. Pemantulan baur ini jika mengenai bidang pantulnya itu kasar, tidak rata, sehingga seperti ini hasilnya anak-anak. Ini hasil pemantulan baurnya anak-anak. Kemudian kita perhatikan ini. Nah, contoh soal. Pada ini. Nah, di sini kan ya tadi dikatakan bahwa sinar datang garis normal sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini sudut datangnya, ini kan diketahui 60 derajat. Sudut datang diperoleh dari sinar datang dengan garis normal. Maka karena hukum Snellius sudut datang sama dengan sudut pantul, kalau ini 60, maka sudut pantulnya juga 60. Lantas bagaimana dengan sudut yang ini? Ini kan membentuk sudut 90 derajat. Maka 90 ini kita kurangkan 60 sama dengan 30. Ini ya. Kemudian pembentukan bayangan anak-anak. Berapa banyaknya bayangan yang ditentukan oleh suatu benda apabila dua cermin datar membentuk sudut 45 derajat. Nah, di sini diketahui V-nya kan ini kan diketahui sudutnya 45 derajat. Ditanyakan berapa jumlah bayangannya. Ini kalau dua cermin ya, anak-anak. Maka N rumusnya adalah 360 derajat dibagi dengan tetanya ini dikurangkan 1. 360 kita kurangkan ini, kita ketahui ini sudutnya 45 derajat. 360 dibagi 45 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7.
lebih memahami, silakan kalian kerjakan soal-soal ini. Oke, sekian dulu dari saya pembelajarannya. Kita lanjutkan dengan diskusi soal di aplikasi chatroom WhatsApp-nya. Jangan lupa setelah menyimak video ini kita berdiskusi, bisa melalui pesan suara, bisa melalui pesan tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.